Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sudah ada seorang tour leader mutawif umroh yang kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun. 4 tahun berkecimpung di dunia tour leader, di dunia mutawif, dan ada satu kejadian yang sangat-sangat apa ya? berkesan selama menjadi seorang yang mutawif atau seorang tour leader gitu ya. Kita langsung saja ulik, cari tahu bagaimana sebenarnya kisahnya atau bagaimana pengalamannya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hikmah atau ada hikmah di balik cerita ini, terutama bagi teman-teman sahabat sekalian yang bergelut atau berkecimpung di dunia tour leader atau di dunia mutawif umroh. Jadi gimana ceritanya nih, saudara Hasbi Munajat? Jadi waktu itu kan saya bawa jamaah ini kan usianya sudah sepuh, terus kemudian beliau juga kan dari daerah kan otomatis perjalanan itu hampir 1 hari lah, menghabiskan perjalanan sampai ke bandara karena yang ikut itu banyak. Nah kemudian kan waktu itu kejadiannya tahun 2017 bulannya bulan Maret. Nah waktu itu si jamaah ini sudah sampai di bandara. Kemudian jadwal keberangkatan itu masih space-nya itu sekitar masih 7 jam lagi. 7 jam lagi. Jadi beliau datang jam 6 pagi. Landing take off itu jam 1 siang. Oke. Jam 1 siang. Karena perjalanan itu hampir dari maghrib. Dari rumahnya itu berangkat segala macam. Dia seorang diri atau ditemani keluarganya atau anaknya? Iya, jadi itu ditemani sama keluarga besar. Jadi bukan sendiri. 5 mobil. Masya Allah. 5 mobil keluarga. Itu dari daerah mana kalau? Dari daerah masih Banten juga. Oh, masih Banten. Ya. Jadi perjalanan sekitar 7 jam itu, sekitar semalaman. Terus kemudian sampai di bandara masih harus nunggu sekitar 7 jam. Nah, jam 6 pagi itu kan kita belum standby di bandara. Kita masih berada di rumah lah, di kantor atau kemudian jam 9, jam 8 kita harus sudah di kantor untuk berangkat, karena dari kantor itu berangkat ke sana sekitar 1,5 jam. Tapi semua sudah rapi, maksudnya paspor sudah, kalau itu sudah rapi semua. Ya, saya juga maklumi karena waktu itu memang kesalahannya di komunikasi aja. Komunikasi. Dan di bandara tidak ada orang handling yang memang menyambut si jamaah tersebut. Tidak ada. Oke, jadi beliau nelpon waktu itu, dia bilang saya mau berangkat. Ya udah Pak, nggak apa-apa, berangkat aja. Tapi jadwal ininya sudah tahu memang. Cuma waktu itu saya komunikasi, saya akan akan standby di sana. Artinya ketika si jamaah ini datang, saya bilang waktu di telepon itu insya Allah saya standby di sana. Karena memang space waktu sudah 7 jam. Tapi saat Anda komunikasi dengan si jamaah itu, apakah kondisinya dia sudah marah-marah atau sudah kesal atau bagaimana? Belum, masih biasa waktu itu kan. Jadi saat sampai di bandara, salahnya saya tidak menepati apa yang saya sampaikan. Memang ya, saya akui salah. Jadi saya bilang mohon maaf, saya belum bisa hadir di sana dulu karena ada satu dan lain hal yang persiapan pribadi saya yang belum siap. Nah, saat itu Anda memang akan berangkat menemani jamaah ke Tanah Suci atau hanya sekedar nganter sampai bandara?
akan menemani keberangkatan. Oh. Jadi saya membersamai perjalanan itu bersama jamaah. Jadi singkat ceritanya, jamaah sudah tiba di bandara jam subuh ya. Saya masih berada di rumah. Kemudian beliau telepon saya bilang saya masih di rumah. Mulai itu di situ. Oh. Mulai kecewa. Jadi memang ya mungkin miskomunikasi juga. Jadi dari sini ya, dari cerita ini, sahabat teman-teman tour leader atau teman-teman mutawif yang berangkat dari Indonesia harus memperhatikan jadwal keberangkatan, terutama jika jamaah sudah sampai di bandara. Ya, itu jangan sampai jamaah itu menunggu lama ya. Iya, betul. Seperti itu ya, karena nanti akan timbul kekecewaan. Lalu setelah itu gimana? Kemudian kan jam 8 pagi saya berangkat ke sana karena semuanya kan sudah disiapkan. Jadi tiba di sana itu sekitar jam 10 langsung ke tempat check in dan sebagainya. Langsung ketemu dengan jamaah itu? Belum. Belum. Jadi saya bilang saya sudah di bandara tapi belum ketemu juga. Karena saya masih ngurusin ini itu dan sebagainya macam kan. Si jamaah ini mulai dia merasa tidak dilayani kan sebagainya. Istilahnya mungkin prasangka dia. Karena memang waktu saya ke bandara itu kan tidak langsung ketemu dan saya langsung ngurusin yang lain. Akhirnya kan marah-marah tuh di telepon karena nggak ketemu juga sama saya. Mungkin dikiranya bohong gitu loh. Jadi pasti merasanya kok saya nggak dilayanin gitu kan. Karena memang keterbatasan tim juga waktu itu. Saya urus check-in dan sebagainya. Karena sudah hampir 4 jam sebelum keberangkatan itu kan sudah harus check-in dan sebagainya. Jadi saya urus check-in segala macam. Akhirnya pas mau berangkat itu sekitar jam 11 baru ketemu. Ketemunya di bandara, di dekat check-in atau masih di luar di luar. Jadi masih nunggu. Oke, katanya Anda ini sempat dicekek, sempat mau dicekek sama jamaah itu ceritanya bagaimana? Jadi ketika saya temuin si jamaah ini, saya bilang udah beres semuanya, dia marah. Karena merasa dibiarkan begitu saja, ditelantar gitu di bandara. Kan dia nggak tahu, memang kan orang daerah nggak tahu wilayah bandara bandara 1, bandara 2 itu nggak tahu ya. Nah saya cari-cari itu, akhirnya kan kita ketemu terus marah-marah karena itu memang kan dari jam satu jamahnya aja itu karena memang beliau kan udah, dia sampai bilang begini dalam bahasa kitanya mungkin. Oke sobatku, pada kesempatan kali ini sampai sini dulu videonya untuk video kali ini. Jadi pada kesimpulannya, pada intinya adalah ketika kita menjadi seorang tour leader atau mutawif dan bersentuhan langsung dengan jamaah, maka hati-hati dengan perlakuan kita terhadap jamaah. Artinya kalau kita bilang A, maka harus A gitu ya. Jangan sampai jamaah kecewa dan lain sebagainya. Seperti yang tadi disampaikan oleh saudara kita Hasbi sebagai seorang mutawif, maka perlu kiranya kita mengambil pelajaran ya. Oke, nanti berjumpa lagi di video selanjutnya. Mohon maaf videonya terpotong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.